Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahid Hafiz Makrojan. Di sini saya akan membagikan cara mengkonfigurasi firewall pada Debian 12. Langkah pertama, kita pergi ke file, lalu kita install dulu Debian 12. Di sini saya memberi nama firewall untuk servernya. Next, lalu pilih store. Next lagi dan finish. Di sini kita klik install untuk menginstal Debian 12 secara CLI atau berbasis terminal. Lalu pilih English, Other, Asia, Indonesia, dan Amerika. Untuk hostname-nya di sini saya menggunakan Viz. Untuk domainnya viz.com. Dan untuk root passwordnya di sini saya hanya menggunakan 1 agar mempermudah dan mempercepat proses. Lalu pilih Java, pilih paling atas secara otomatis, All Files, dan Finish. Lalu klik Yes. Nah, di sini kita hanya menggunakan standar sistem saja. Klik Yes, pilih Deep atau STA, Continue. Kita masukkan root, passwordnya tadi 1, lalu kita tambahkan lagi untuk klien. Lakukan seperti tadi. Di sini menggunakan nickname klien. Kita pilih store lagi, lalu enter. Kita klik install lagi. Kita pilih English, Other, Asia, Indonesia, United States, dan American English. Untuk hostname-nya di sini saya menggunakan client. Tab. Untuk domainnya client.com. Enter. Root password 1 lagi, 11. Untuk full name-nya client lagi, dan passwordnya 11 lagi. Lalu pilih Java. Di sini teman-teman bisa enter saja. Lalu pilih Yes. Mohon maaf. Untuk di sini kita pilih No. Nah, untuk di sini kita menggunakan SSH web server. Lalu enter. Kita pilih Yes. Kita ke bawah dan continue. Nah, setelah itu kita setting dulu pada bagian network adapter. Untuk network adapter pertama kita pilih custom, lalu kita tambahkan lagi. Kita pilih network adapter lagi dan konfigurasi menjadi host only. Setelah itu kita klik OK. Lalu untuk klien di sini kita menggunakan host only. Oke. Setelah itu kita ubah IP-nya dengan perintah nano/etc/network/interface. Nah, untuk ENS33 di sini saya menggunakan DHCP dan kita rubah allow hotplug-nya menjadi auto. Dan kita tambahkan IP untuk ENS36. Di sini saya menggunakan IP 192.168.31. Mohon maaf, nanti akan dirubah menjadi 30. Untuk netmask-nya,
Untuk netmasknya kita menggunakan 255.255.255.0 atau prefix 24. Nah, di sini kita menggunakan ENS36 untuk bagian statiknya. Nah, di sini typo ya teman-teman. Harusnya tidak boleh di spasi. Nanti akan saya rubah lagi. Karena di sini saya menggunakan IP, maka ubah menjadi statik, bukan DHCP. Nah, kita lakukan restart dan hasilnya tidak akan bisa karena pada bagian IP address kita typo ya teman-teman. Kita balik lagi, lalu kita hapus untuk bagian spasinya di ENS36. Nah, seperti ini. Kita coba restart lagi dan berhasil. Lalu kita install untuk IP tablesnya. Klik Y, enter. Nah, di sini kita masukkan DVD-nya dengan menggunakan connect, lalu enter. Setelah itu kita tambahkan internet dengan perintah IP tables min_nat min_a post routing min_o ENS33 min_j masquerade. Ini fungsinya agar kita dapat memping 888 atau mendapatkan internet. Nah, hasilnya TTL. Setelah itu kita pindah ke klien untuk mengganti atau mengsetting IP-nya. Nah, di sini kita next saja dan skip juga. Lalu start using Debian GNE atau Linux. Lalu kita pergi ke setting untuk men-setting atau mengkonfigurasi IP pada klien. Kita klik menu setting ini atau icon setting ini, lalu kita pergi ke IPv4, pilih secara manual. Lalu untuk IP address-nya di sini saya menggunakan 192.168.30.10. Dan untuk hostnya, teman-teman tidak boleh disamakan dengan server. Nah, jika disamakan, maka IP address akan bertabrakan. Dan untuk gateway-nya kita menggunakan IP pada server. Lalu untuk DNS-nya juga kita menggunakan IP pada server 8.8.8.8. Lalu apply. Nah, di sini untuk virtual biasanya tidak langsung secara otomatis terkonfigurasi, maka teman-teman harus meng-on-off-kan dulu agar IP-nya terbaca. Setelah itu kita pergi ke firewall, kita restart lagi. Mohon maaf. Di sini kita akan pergi ke nano/etc/scsctl.conf untuk menghapus pagar pada net IPv4 IP forward sama dengan 1. Nah, setelah itu kita coba restart lagi untuk IP-nya, dikarenakan firewall dikarenakan virtual biasanya sering terjadi bug. Maka dari itu kita selalu restart. Nah, di sini untuk pada klien kita akan pergi ke terminal untuk mencoba memanggil IP Google dan juga IP
server. Kita ketikkan ping 192.168.30.1 dan juga ping 888. Dan hasilnya berhasil ya teman-teman. Setelah itu kita akan mencoba memblokir IP dari gateway atau IP firewall ini. Untuk perintahnya seperti ini: IP tables min T filter min A input min P ICMP min I ENS33 min J drop. Dan di sini kita coba untuk panggil lagi. Nah, di sini kenapa masih tembus? Karena kita salah memasukkan ENS ya teman-teman. Yang dimana kita harusnya memasukkan ENS 36. Di sini kita akan cek pada list number. Nah, di sini terdapat dua konfigurasi pemblokiran teman-teman. Kita di sini akan menghapus salah satunya, khususnya ENS33 dengan perintah seperti ini. Kita cek lagi dan di sini hasilnya sudah tidak ada ENS33. Maka kita akan coba panggil. Nah, di sini sudah berhasil untuk pemblokiran IP-nya. Namun untuk Google atau internet tetap berjalan. Maka konfigurasi pemblokiran IP gateway telah berhasil. Nah, di sini sudah clear ya teman-teman, tidak ada pemblokiran sama sekali. Maka kita coba lagi ping dan berhasil lagi. Setelah itu kita akan mencoba blokir SSH. Nah, sebelum memblokir SSH, kita harus menginstal dulu terlebih dahulu untuk SSH-nya. Kita pergi ke firewall, lalu kita ketikkan apt install open SSH min server. Perlu diingat untuk min servernya, pada bagian server kita tidak boleh menggunakan S, hanya server saja. Kita tunggu prosesnya. Setelah itu kita coba untuk meremote SSH-nya. Kita klik yes, kita masukkan password. Nah, di sini kita telah berhasil meremote SSH-nya. Lalu kita akan mencoba memblokirnya dengan cara dan komen seperti ini: IP tables min T filter min P min A input min P TCP min di port. Untuk di portnya kita menggunakan 22, lalu min J dan drop, enter. Lalu kita coba untuk tes. Nah, di sini hasilnya sudah terblokir, si SSH-nya tidak bisa di remote. Nah, karena di sini kita telah menambahkan konfigurasi pemblokiran SSH. Kita hapus lagi untuk konfigurasinya dan kita lihat di sini sudah tidak ada konfigurasi pemblokiran sama sekali. Maka di sini kita akan bisa meremote lagi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan memblokir suatu website dengan perintah atau komen IP tables min filter, IP tables min T filter min A forward
Nah, untuk inputnya kita ganti forward ya teman-teman. Lalu untuk di portnya kita menggunakan 80. Lalu kita masukkan -S dan juga masukkan IP. Di sini .0/24 ya teman-teman, atau network. Nah, di sini juga kita menggunakan 443. Apa bedanya 80 dan 443? Yang satu untuk HTTPS dan yang satunya lagi untuk HTTP. Maka kita cek apakah kita bisa mencari atau men-searching dari kedua website tersebut. Kita pergi ke Firefox. Lalu kita ketikkan bebas ya teman-teman. Di sini saya menggunakan detik.com. Dan jika hasilnya loading terus seperti ini padahal sinyal kita atau internet kita bagus, maka website tersebut telah terblokir. Nah, seperti ini. Kita pergi ke firewall untuk melihat, dan di sini kan kita sudah menambahkan atau sudah mengkonfigurasi pemblokiran pada website tersebut. Kita di sini akan menghapusnya dengan perintah forward. Dua kali ya teman-teman. Lalu kita cek lagi, dan di sini sudah tidak ada konfigurasi blokir. Lalu kita akan coba uji dan ketikkan lagi detik.com, dan sudah terlihat perbedaannya teman-teman. Di sini kita bisa masuk pada website tersebut karena kita sudah membuka blokirnya. Nah, setelah itu di sini kita akan memblokir IP internet kita. Untuk cara melihat internet yang tadi di HCP, kita perlu ke firewall, lalu ketikkan komen IPA kecil ya teman-teman. Nah, bisa dilihat tadi di HCP kita mendapatkan 192.168.1.14. Nah, di sini kan hasilnya TTL atau hasilnya berhasil. Di sini kita akan mencoba memblokirnya dengan perintah input. Untuk mempermudah, kita cari saja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita coba ping lagi, dan hasilnya terblokir ya teman-teman. Sudah berhasil memblokir IP di HCP. Meskipun terblokir, kita tetap mendapatkan internet. Jadi intinya kita memblokir akses pada klien untuk memping atau memanggil gateway di HCP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.